Ada sebuah fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dataran tinggi Dieng yang sampai sekarang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Fenomena tersebut adalah adanya anak-anak yang berambut gimbal. Atau lebih tepatnya, tumbuhnya rambut gimbal pada sebagian anak. Tidak sulit menemukan anak-anak berambut gimbal saat menelusuri desa-desa yang ada di dataran tinggi Dieng. Di setiap desa yang ada di kawasan ini, selalu ada anak-anak berambut gimbal. Anak-anak ini biasanya berusia beberapa bulan hingga 8 tahun. Tidak ada garis keturunan khusus dari anak yang berambut gimbal. Siapapun asal memiliki garis keturunan Dieng, memiliki kemungkinan menjadi anak berambut gimbal. Masyarakat Dieng menyebut anak-anak berambut gimbal dengan sebutan anak gembel. Ini karena rambut gimbal sering dikaitkan dengan orang yang jarang mandi atau malas mengurus tubuh mereka. Padahal anak-anak berambut gimbal di Dieng merupakan anak-anak yang terawat. Menurut masyarakat Dieng, anak-anak berambut gimbal merupakan titipan dari Kiai Kolodete. Kiai Kolodete merupakan salah seorang punggawa pada masa Mataram Islam, sekitar abad 14. Bersama dengan Kiai Walid dan Kiai Karim, Kiai Kolodete ditugaskan oleh Kerajaan Mataram untuk mempersiapkan pemerintahan di daerah Wonosobo dan sekitarnya. Kiai Walid dan Kiai Karim bertugas di daerah Wonosobo, sementara Kiai Kolodete bertugas di dataran tinggi Dieng. Tiba di dataran tinggi Dieng, Kiai Kolodete dan istrinya, Nini Roro Rens, mendapat wahyu dari Ratu Pantai Selatan. Pasangan ini ditugaskan membawa masyarakat Dieng menuju kesejahteraan. Tolak ukur sejahteranya masyarakat Dieng akan ditandai dengan keberadaan anak-anak berambut gimbal. Sejak itulah, muncul anak-anak berambut gimbal di kawasan dataran tinggi Dieng. Bagi masyarakat dataran tinggi Dieng, jumlah anak berambut gimbal berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak jumlah anak berambut gimbal, masyarakat Dieng yakin kesejahteraan mereka akan semakin baik. Begitu pula sebaliknya. Munculnya rambut gimbal pada seorang anak akan ditandai dengan panas tubuh yang tinggi selama beberapa hari. Suhu tubuh anak tersebut akan normal dengan sendirinya pada pagi hari, bersamaan dengan munculnya rambut gimbal di kepala sang anak. Biasanya, rambut gimbal akan tumbuh ketika usia seorang anak belum mencapai 3 tahun. Rambut gimbal ini akan tumbuh dan semakin lebat seiring waktu. Rambut gimbal ini hanya akan dipotong dalam prosesi khusus ruwatan. Pengadaan ruwatan harus mengikuti aturan khusus dan atas dasar kemauan dari si anak berambut gimbal. Biasanya, sebelum dilakukan prosesi pemotongan, ruwatan, si anak akan mengajukan suatu permintaan. Permintaan ini harus dituruti oleh orang tuanya. Masyarakat sekitar meyakini, jika pemotongan dilakukan tanpa melalui upacara tertentu, atau bukan atas kemauan si anak, atau permintaannya tidak dikabulkan, rambut gimbal yang sudah dipotong akan tumbuh kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak berambut gimbal tidak berbeda dengan anak-anak lainnya. Mereka bermain bersama dengan anak-anak lain. Hanya saja, anak berambut gimbal biasanya cenderung lebih aktif dibanding anak-anak lain. Pada saat-saat tertentu, emosi anak berambut gimbal pun menjadi tidak terkendali, bisa tanpa sebab yang